Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Bupati Nina akan penjarakan Lutfi Hakim dengan ugal-ugalan. Mari kita simak apa yang terjadi. Kami memiliki dua data dan dua-duanya adalah data yang dikeluarkan oleh pemerintah Nina melalui legislatif dan data yang dipegang oleh Bupati Nina. Apa masalahnya dengan judul tadi atau dengan tajuk tadi? 2 pekan yang lalu, diperkirakan 2 pekan yang lalu bahwa Bupati Nina dalam rangka Isra Mi'raj telah mengumumkan, bahkan telah memberikan hibah secara simbolis terhadap beberapa ormas atau organisasi kemasyarakatan dan beberapa lembaga pemerintahan. Nah, itu yang menarik untuk kita bahas. Kemudian apakah pemberian hibah itu kemudian akan menjadi masalah atau apa sebenarnya motif dibalik pemberian hibah itu. Nah, pendekatan PKSPD terhadap pembacaan pemberian hibah APBD 2025 oleh Bupati Nina berdasarkan pendekatan semiotika dan hermeneutik. Nah, ada hal yang menarik. Pada saat Isra Mi'raj, Nina mengumumkan atau memberikan simbolis penerima hibah. Nilainya cukup fantastis. Dalam data yang kami pegang, yang juga dipegang oleh Bupati saat itu, totalnya adalah 24.860 juta rupiah. Kepada siapa saja nilai yang fantastik itu? PKSPD tidak akan memberikan rincian soal nilai uangnya, tetapi kemudian kepada siapa penerima hibah, dan PKSPD mencoba akan membacakan ini versi yang dipegang oleh Bupati Nina. Ada 23 lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang totalnya 23 dengan nilai 24.860 juta. Pertama adalah Kodim, Polres, KPU, Bawaslu, DPC FKDT, PC Muslimat NU, PKK Kabupaten Indramayu, Masjid Agung, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, ICMI Korda Indramayu, PCNU Kabupaten Indramayu, Komisi AID, MUI Kabupaten Indramayu, Basnas Kabupaten Indramayu, PWRI Indramayu, Gerakan Pramuka, KONI Kabupaten Indramayu, NPCI Kabupaten Indramayu, Formi Kabupaten Indramayu, Kubo Makmur Sejahtera, DPC PPDI Kabupaten Indramayu, Karang Taruna, dan yang terakhir yang nomor 23 Lembaga Lanjut Usia. Apa yang menarik dari 24.860 juta rupiah itu? Nah, angka yang dipegang oleh Bupati ternyata juga kemudian berbeda dengan apa yang ada di APBD 2025. Nah, angka-angka tersebut satu sama lain kadang berbeda, bahkan kemudian perbedaan itu sangat mencolok. Tetapi PKSPD tidak ingin menyebutkan angka-angka itu karena dengan alasan kalau disebutkan angka-angkanya, nah ini bisa jadi dalam tanda kutip akan banyak kepentingan orang yang memanfaatkan gonjang-ganjing ini atau kepentingan-kepentingan lain. Seperti misalnya dalam tanda kutip bisa saja kemudian ada kedok LSM, ada kedok kepentingan politik lain, ada kedok yang menggunakan atribut wartawan, dan ada kedok yang menggunakan ormas untuk memanfaatkan pemberian hibah ini. Dan ini diakui juga sebelum-sebelumnya oleh para pensiunan atau birokrat yang masih ingin baik untuk Indramayu. Nah, untuk itu PKSPD tidak menyebutkan angka-angka penerima hibah, tetapi
hanya totalnya yang kita sebutkan yang berbeda dengan APBD. Nah, sebagai contoh, kita hanya menyebutkan 3 contoh saja. Kodim menerima hibah 1 miliar, Polres senilai 3 miliar, kemudian Bawaslu juga mendapatkan hibah 350 miliar, Bawaslu 200 juta, kemudian KPU 350 juta. Dan angkanya ada berbeda seperti di KPU, di APBD, kemudian di tangan data Bupati Indramayu yang kemarin diumumkan. Nah, yang menarik kita bandingkan dengan data APBD bahwa masih ada beberapa ormas yang kemudian tidak disebutkan tetapi dalam APBD itu juga dicantumkan. Misalnya yang kita bisa tunjukkan kepada kamera, dan tetapi sekali lagi PKSPD tidak ingin menyebutkan siapa saja ormas-ormas atau keormasannya yang ada di dalam APBD. Nah, yang menarik adalah jumlah tadi hibah yang berada di APBD 2025 senilai 32 miliar 480 juta 359.792 rupiah. Data yang dipegang Bupati pemberian hibah secara simbolis tadi ke-23 ormas termasuk juga lembaga vertikal senilai 24 miliar 860 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, mengapa ini bisa berbeda? Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa tim penyusun APBD terhadap hibah termasuk adalah sangat jorok, karena bagaimanapun juga APBD harus disusun dengan secara terukur. Kemudian APBD tidak bisa juga disusun berdasarkan proposal yang masuk dari berbagai pihak, dan itu harus kemudian dikaji kembali, dicermati kembali. Nah, yang menarik pula, kenapa KPU kemudian dan Bawaslu harus diberikan hibah? Padahal menurut informasi bahwa Bawaslu dan KPU belum memberikan laporan sisa anggaran yang seharusnya sudah disetor ke kas daerah, karena paling lambat adalah 3 bulan setelah selesai masa kerjanya. Nah, disebut-sebut Bawaslu kurang lebih masih ada sisa anggaran 3 miliar rupiah dari 20 miliar anggaran yang diberikan. Kemudian sisa anggaran KPU kurang lebih 1,6 miliar dari anggaran 50 miliar. Nah, ternyata kemudian masih diberikan hibah KPU 350, kemudian Bawaslu 200 juta. Nah, inilah yang menarik. Padahal sisa anggaran itu kemudian belum dilaporkan atau belum dikembalikan ke kas daerah. Mestinya hibah itu juga tidak diperlukan lagi oleh KPU. Dan persoalannya adalah hibah untuk KPU dan Bawaslu untuk apa? Karena KPU dan Bawaslu ternyata juga jor-joran untuk menggunakan dana operasional tersebut. Misalnya KPU melakukan gathering atau happy-happy bersama kelompok-kelompok lain, atau kemudian untuk hanya sekedar menghabiskan anggaran. Begitu juga Bawaslu menghabiskan anggaran dengan cara gathering, kekuningan, dan sebagainya. Dan itu tidak ada nomenklaturnya. Nah, ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan kepada PKSPD. Apakah APBD boleh memberikan hibah kepada yang lain? Pertanyaan itu tentu sangat menarik. APBD dibolehkan atau bupati dibolehkan memberikan hibah dari APBD. Namun ada regulasi yang sangat ketat tentang pemberian hibah. Satu misalnya harus by name, by address. Kemudian juga harus ada proposal yang kemudian menunjukkan kinerja yang baik selama 3 tahun. Nah, jadi pemberian hibah tidak hanya sekedar politisasi atau karena kedekatan atau ada kepentingan politik. Nah,
Bolehkah kemudian juga hibah dilakukan ugal-ugalan atau sembarangan? Juga tidak boleh. Di dalam Permendagri 13 2006 dengan perubahannya sampai hari ini maka juga tidak dibolehkan. Ada urusan wajib, ada urusan bukan wajib. Nah, ketika kemudian bupati mengambil kebijakan hibah untuk bukan urusan wajib, maka itu juga tidak dibolehkan atau itu menjadi ranah tipikor karena urusan wajib belum diselesaikan atau kemampuan keuangan APBD untuk hibah kepada yang bukan urusan wajib belum bisa. Misalnya ke Kodim 1 miliar kemudian ke Polres 3 miliar. Mestinya dua lembaga ini menyarankan kepada bupati bahwa lembaga vertikal bukan urusan wajib pemerintah daerah, tetapi kemudian bupati mengambil kebijakan pemberian hibah. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian menjadi masalah. Nah, apa yang terjadi dengan pemberian hibah? Tentu ada kepentingan politik di balik pemberian hibah itu dan itu nanti kita bisa lihat pada fakta setelah Bupati Nina lengser atau hengkang. Nah, problemnya kenapa kemudian hibah ini diberikan atau akan dicarikan bukan pada saat Nina atau ketika dalam rangka Isra Mi'raj itu kemudian diumumkan para penerima hibah kemudian secara simbolis diberikan, harusnya sepekan kemudian APBD untuk hibah 23 organisasi kemasyarakatan dan termasuk dua lembaga vertikal itu bisa dicarikan. Lalu Nina mengambil kebijakan bahwa pencairan hibah APBD 2025 akan dilakukan ketika Bupati terpilih Luki setelah dilantik. Artinya bahwa pencairan dana hibah bagi penerima hibah kemungkinannya setelah 1 Maret karena Luki akan masuk kantor setelah kemudian pelantikan tanggal 20, kemudian pembekalan di Akmil Magelang sampai dengan akhir Februari. Nah, jika kemudian pencairan ini dilakukan pada masa Bupati Luki, maka kemudian apa sebenarnya yang ingin kita ungkap? Dalam pendekatan semiotika dan hermeneutika, tentu bacaan itu bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Nina tidak mencairkan pada masa pemerintahnya, apalagi kemudian mengambil kebijakan strategis yang harusnya tidak boleh dilakukan karena menjelang hengkang, pertanyaan besarnya adalah kenapa pencairan pemberian hibah itu di masa pemerintahan Luki? Nah, jika terjadi demikian, maka atas peraturan perundang-undangan, antara urusan wajib dan bukan urusan wajib, maka ini ada motif dari pembacaan sementara bahwa Nina akan memenjarakan Luki Hakim dengan cara ugal-ugalan melalui hibah. Yang kedua, bagaimana kemudian jika pemberian hibah ini oleh Luki Hakim ditinjau kembali karena kemampuan APBD belum cukup atau belum memenuhi untuk memenuhi kebutuhan wajib seperti misalnya menanggulangi banjirop dengan pembuatan reklamasi sehingga kemudian masyarakat eretan tidak menderita. Kemudian ada sekolah-sekolah yang kemudian perlu sarana dan prasarana untuk mutu pendidikan karena masih di bawah standar. Kemudian juga infrastruktur pertanian yang untuk menopang ketahanan pangan masih acak-acakan dan itu belum dikelola dengan baik, kemudian masih menjadi kendala bagaimana kemudian kalau banjir, dalam musim banjir, kemudian kelangkaan air. Nah, itulah urusan-urusan wajib yang tadi diisyaratkan atau menjadi syarat Permendagri mengenai penyusunan pedoman anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, jika kemudian urusan wajib belum selesai, belum kemampuan APBD, belum untuk urusan bukan wajib, maka resikonya ketika ini kemudian dicairkan atau kemudian penerima hibah ini diselesaikan dengan hibah APBD 2025, maka pada satu saat ada kemungkinan besar atau nyaris bisa dipastikan karena ini ranah tipikor, maka Luki akan memakai baju oranye.
Nah, lantas bagaimana kalau kemudian tidak dicairkan seluruhnya atau hanya beberapa saja karena kemampuan APBD belum bisa? Nah, ini ada problem politik. Bupati Nina seolah-olah atau dengan cara sembunyi-sembunyi melakukan politik divide et impera untuk mengadu domba. Karena bagaimanapun juga nama-nama pemberi hibah ini telah diumumkan, telah kemudian didengar oleh publik ketika Isra Mi'raj. Nah, ketika ini kemudian ditinjau kembali, maka Luki akan menghadapi sentimen politik, kemudian akan menghadapi adu domba, akan menghadapi kebencian di mana orang akan mengatakan atau publik yang tidak melek dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati Luki tidak bersahabat atau tidak dekat dengan kelompok-kelompok penerima hibah sebagai organisasi kemasyarakatan atau kepada lembaga vertikal. Nah, dua pembacaan tadi mestinya Luki Hakim perlu mencermati, perlu mengkaji ulang, perlu mencerdasi apakah kemudian nama-nama pemberi hibah termasuk yang ada di APBD itu akan ditinjau kembali. Lantas, bolehkah APBD tidak mencairkan hibah? Boleh. Ketika kemudian ada hal-hal yang perlu direvisi, jadi tidak semua yang ada dalam APBD itu kemudian harus dikeluarkan. Tetapi persoalan yang menjadi sangat penting adalah bagaimana jika penerima hibah nilainya lebih besar daripada yang dianggarkan di APBD. Nah, inilah yang harus kemudian Luki cermati, Luki kaji, dan kemudian Luki cerdasi. Karena apa? Pemberian hibah di luar APBD, maka itu jelas ranahnya tipikor, jelas akan menanggung konsekuensi hukum. Luki harus belajar dari banyak kepala daerah yang terjerat kasus pemberian hibah. Karena pemberian hibah tidak boleh melampaui apa yang dianggarkan APBD. Termasuk misalnya, ketika tidak disetujui di dalam APBD soal hibah, maka itu pun sebenarnya ranahnya sudah tipikor. Tetapi lagi-lagi Nina punya link politik yang kuat, punya link APH sehingga tidak tersentuh. Salah satu contoh bahwa pada APBD 2023, Nina memberikan hibah 4 miliar kepada Rumah Sakit Bayangkara dan itu tidak ada di dalam APBD dan tidak disetujui oleh Dewan. Tetapi pemberian hibah sampai saat ini yang jelas-jelas ranahnya tipikor itu tidak disentuh oleh APH. Nah, inilah kelebihan Nina, punya link politik yang kuat, punya link kekuasaan sehingga kemudian APH belum berani atau kalau secara ekstrimnya tidak berani menyentuh ranah pidana yang dilakukan oleh Bupati Nina dalam kinerjanya. Nah, dengan catatan yang kita berikan, maka Luki Hakim, karena ini data dua-duanya adalah data yang bukan hoax, data yang keluar dari pemerintah, satu dari tangan pendopo, satu dari legislatif. Nah, inilah yang kemudian harus dibaca dengan baik oleh Luki dan termasuk juga wakil bupatinya Saifuddin. Karena kalau tidak cermat atau kemudian gerasa gerusu semua sehingga kemudian apa yang sudah diumumkan itu akan dicairkan termasuk yang ada dalam APBD yang sebenarnya bukan urusan wajib, maka tingkat resikonya Luki Hakim akan memakai baju rompi karena itu melanggar ketentuan perundang-undangan, karena itu bukan urusan wajib tetapi bukan wajib karena urusan wajib belum diselesaikan dengan baik. Sekali lagi mudah-mudahan Luki bisa mempertimbangkan ulang, meninjau kembali mana yang menjadi urusan wajib dalam hibah yang akan diberikan kepada lembaga-lembaga keormasan dan apa-apa yang kemudian menjadi urusan wajib di dalam pemerintahnya sehingga kemudian tidak campur aduk antara kepentingan politik, kemudian di luar kemampuan APBD dipaksakan harus memberikan hibah, termasuk hal-hal yang kemudian itu dilarang karena resikonya adalah baju oranye, resikonya adalah dijerat persoalan hukum karena jelas itu melanggar peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.